Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hafsan di channel ini. Ya, jadi di hari pertama ujian tes PPG Prajabatan saya mendapatkan banyak komentar ya di beberapa grup WA, terutama yang menyoroti soal-soal numerasi yang muncul kemarin ya. Ada yang mengatakan bahwa soal numerasi yang muncul itu susah ya. Kemudian ada juga yang mengatakan susah, susah sekali ya. Jadi ini beda tipis antara susah dengan susah sekali. Malah yang menarik saya mendapatkan komentar ya di TikTok itu bahwa ada beberapa soal yang saya bahas itu ternyata muncul ya persis soalnya seperti itu. Jadi tentu semua bisa antisipasi ya, belajar lagi lebih giat. Semoga tentu semua apa yang dipelajari di channel ini itu bisa membantu tentu semua untuk menjawab soal-soal yang diujiankan nantinya ya. Ya, jadi di video ke-40 ini tentu semua kita kembali melanjutkan pembahasan tentang soal numerasi ya. Diperhatikan soal nomor 66. Nah, ini sudah banyak sekali ya kita bahas ini. Diperhatikan di sini soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini, berikan tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan yang disediakan ya. Jadi ada gambar sarang lebah seperti ini. Pernyataannya di sini sarang lebah tersusun atas pentagon ya. Kita bahas satu-satu saja ya karena ini soal sepertinya mudah ya kita selesaikan. Tapi sebelumnya bagus kalau teman-teman semua yang kerja dulu. Ya, oke ya. Saya yakin teman semua sudah mendapatkan apa jawabannya di sini, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu bantuan gambar ya. Ini saya munculkan. Jadi sarang lebah di sini berbentuk segi 6 ya. Jadi berbentuk segi 6 ini yang biasanya disebut dengan heksagon ya. Sehingga ini salah ya. Kalau pentagon itu segi 5 yang mirip yang di Amerika Serikat ya. Bangun datar penyusun sarang lebah memiliki 6 sisi karena tadi dikatakan 6 sisi atau heksagon ya. Maka ini benar. Nah, jumlah sudut bangun datar penyusun sarang lebah adalah 360 derajat. Jumlah sudutnya ya. Jadi kalau kita perhatikan segi 6 beraturan ini terdiri atas 6 segitiga sama sisi ya, seperti ini. Oke. Nah, satu sudut di sini itu 60 karena segitiga sama sisi itu kan sudutnya 60. Ditambah dengan ini berarti 60 juga. Jadi satu sudut untuk segi 6 ini adalah 120 derajat ya. Jadi kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti kalau kita kali 6 kali 120 itu dapatnya 720 derajat ya. Sehingga ini salah ya. Oke. Nah, sekarang semua coba dikerjakan dulu ya. Ya, baik ya, kita bahas di sini. Soalnya di sini Aska memiliki tali sepanjang 7,5 meter, kemudian ia membeli lagi tali 8,25 meter ya. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan yang berikut. Yang pertama, panjang tali yang dimiliki Aska semuanya adalah 15,75 cm. Ini coba kita jumlahkan dulu ya. 7,5 ditambah dengan 8,25, ini kan panjang total ya. Oke, saya tuliskan dulu. Jadi panjang total sama dengan itu 7,5 tambah 8,25 itu 15,75 meter. Di sini cm ya, sehingga ini salah. Kalau kita mau jadikan cm ini berarti harus dikali 100 ya. Jadi 15.750 cm. Seperti itu ya. Nah, jika tali tersebut digunakan untuk membuat 3 baris jemuran ya, kemudian setiap baris itu panjangnya 3 meter, maka panjang sisa tali Aska adalah 6,75 meter. Jadi ada 3 baris jemuran yang dibuat, satu baris itu panjangnya 3 meter. Jadi 3 dikali 3 meter
itu sama dengan 9 meter ya. Jadi sisanya tinggal diperkurangkan saja ya. 15,75 dikurangi dengan 9 itu dapatnya adalah 6,75 ya. Oke, ini benar ya. Kemudian yang berikut, sisa tali yang dimiliki Aska masih bisa digunakan untuk membuat jemuran dengan panjang yang sama sebanyak 3 baris lagi. Sepertinya ini sudah tidak cukup ya, karena kalau kita mau membuat 3 baris dengan 3 meter, ini dibutuhkan 9 meter ya. Sementara yang tersisa itu 6,75. Jadi ini salah ya. Kalau seandainya kita mau hitung berapa panjangnya baris jemuran yang kita mau hitung, kalau seandainya ya mau dibikin jemuran dengan 3 baris, maka 6,75 dibagi dengan 3 baris itu dapatnya adalah 2,25 meter. Jadi cocoknya ini kalau satu baris itu adalah 2,25 meter ya. Oke, next nomor 68. Ya, bagaimana kira-kira cara kerjanya ini? Perhatikan gambar timbangan berikut, ada segitiga, satu segitiga sama dengan 3 lingkaran. Kemudian timbangan kedua, 2 persegi dengan satu segitiga, beratnya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lingkaran ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan gambar di atas, untuk satu persegi kira-kira seimbang dengan berapa lingkaran ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita kerja dengan cara pemisalan dulu ya. Jadi kita misalkan di sini segitiga saya misalkan dengan X ya. Kemudian yang lingkaran ini saya misalkan dengan Y ya. Terus yang persegi saya misalkan dengan Z ya, seperti ini. Nah, untuk timbangan yang pertama di sini kita bisa tuliskan, karena 1X di sini ya, satu segitiga, 1X berarti itu sama beratnya dengan 3 lingkaran. Jadi bisa dituliskan seperti ini ya. Oke, ini kita simpan dulu ya persamaan pertama. Kemudian yang persamaan kedua, timbangan kedua, di sini ada 2 persegi, berarti 2Z ya. Ditambah dengan, karena digabung dengan segitiga, satu segitiga, berarti 1X. Itu sama dengan, ini ada 7 lingkaran, berarti dituliskan 7Y ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Ini kita gabung, persamaan 1 dan 2 ini digabung, X-nya ini bisa diganti ya, bisa diganti dengan 3Y. Jadi 2Z ditambah dengan 3Y sama dengan 7Y ya. Nah, sekarang kita pindahkan 3Y ini ke kanan. Jadinya 2Z sama dengan 7Y dikurangi 3Y, ini dapatnya 4Y. Kemudian kita masing-masing bagi 2, jadinya Z sama dengan 4 dibagi 2, itu dapatnya adalah 2Y. Jadi Z sama dengan 2Y. Kalau kita ilustrasikan, kita kembalikan ke bentuk asalnya seperti ini. Z ini kan persegi ya. Kemudian Y ini adalah lingkaran. Berarti sama dengan 2 lingkaran, karena di sini ada 2 lingkaran ya. Sehingga jawabannya adalah B. Oke ya. Next lagi. Nomor 69, coba-coba dikerjakan. Ya, caranya ini kurang lebih sama dengan nomor 68 yang tadi ya. Ini kita bisa misalkan, tapi sepertinya ini agak lebih mudah. Diagram gambar berikut menunjukkan 400 pohon kelapa dan 250 pohon pinang ya. Nah, coba kita perhatikan seperti ini. Kalau seandainya ini kan dikatakan kelapa ini banyaknya pohon kelapa kan 400 ya. Itu diilustrasikan dengan 4 batang pohon ya, gambar pohon ini. Kemudian pinang itu 250 pinang. Diilustrasikan dengan ada 2 gambar pohon, kemudian ada yang setengahnya. Nah, kira-kira satu gambar pohon seperti ini itu nilainya berapa? Gampang saja ya. Ini kan di sini kelapa 400, sementara di sini ada 4 pohon ya, gambar pohon. Artinya bisa dikatakan ini senilai dengan 100. Ya.
Untuk menguji apakah memang ini nilainya 100, sama saja dengan ini. Ini kan kalau kita ilustrasikan, ini kan 100 gitu ya. Kemudian satu gambar pohon ini juga 100. Nah, ini cuma setengah, berarti 50 ya. Berarti sudah sesuai. Ini 100 tambah 100 tambah 50 sama dengan 250 ya. Sehingga ini jawabannya 100. Seperti itu. Iya, seperti biasa teman-teman semua, ini soal berikutnya oleh-oleh ya. Coba-coba teman-teman semua kerjakan ya. Dan jawabannya dikirimkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya. Baik, sekarang untuk sementara sampai di sini. Semoga teman semua dimudahkan ya menjawab soal-soal yang diujiankan dan diberikan yang terbaik berupa kelulusan ya menjadi mahasiswa PBG Prajabatan tahun ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.